Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yunita Sutraningsi Samben, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan resume dan analisis dua jurnal nasional yang membahas tentang implementasi bisnis intelijen atau BI. Kedua jurnal ini memiliki fokus yang berbeda, namun sama-sama menunjukkan pentingnya BI dalam pendukung pengambilan keputusan, baik di sektor bisnis maupun sektor publik. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dan mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti. Jurnal pertama berjudul Implementasi Bisnis Intelligence pada tokoh Smart S dalam membantu proses analisis bisnis dengan metode OLAP. Jurnal ini ditulis oleh Riko Senjaya dan tim dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan diterbitkan tahun 2024 dengan ISSN 2598828X. Penelitian ini membahas bagaimana sebuah toko online resmi Samsung, yaitu toko Smart S, menggunakan bisnis intelligence untuk meningkatkan efisiensi dalam menganalisis data penjualan dan iklan. Fokus utamanya adalah pada metode OLAP atau Online Analytical Processing. Dalam latar belakangnya dijelaskan bahwa di era digital, kemampuan untuk menganalisis data secara cepat dan akurat sangat dibutuhkan. Toko Smart S menghadapi data yang besar dan kompleks, seperti data transaksi, data iklan, serta interaksi pelanggan. Masalah yang mereka hadapi adalah bagaimana cara menganalisis data ini agar bisa digunakan dalam pengambilan keputusan harian dan strategis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode OLAP dalam sistem bisnis intelligence agar data yang dimiliki dapat divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Dengan begitu, manajemen dapat dengan mudah melihat tren penjualan, performa iklan, dan produk yang paling laku. Metode yang digunakan cukup teknis, dimulai dari pengumpulan data dari platform Tokopedia, kemudian data tersebut dibersihkan menggunakan Microsoft Excel dan PostgreSQL, lalu dianalisis menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Terakhir, hasil analisis divisualisasikan dalam Microsoft Power BI, sebuah alat BI yang banyak digunakan perusahaan saat ini. Teknologi OLAP sendiri memungkinkan kita untuk menganalisis data dari berbagai sudut, misalnya melihat penjualan per bulan, per produk, atau per kota. Ini sangat membantu ketika perusahaan ingin membuat strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BI dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis data, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan berbagai data nyata. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem yang lebih lanjut, misalnya dengan integrasi data dari media sosial, penerapan kecerdasan buatan atau AI, serta pembuatan dashboard berbasis mobile yang lebih fleksibel. Selanjutnya, jurnal kedua yang akan saya bahas berjudul Implementasi Bisnis Intelligence untuk Visualisasi Laju Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon menggunakan Google Colab. Penelitian ini ditulis oleh Bahrul Rozak, Dimas Febriawan, dan Firman Nur Hasan dan diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah tahun 2024 dengan ISSN 26860546. Yang menarik dari jurnal ini adalah bahwa BI tidak hanya digunakan di bidang bisnis, tetapi juga di sektor publik, khususnya untuk memvisualisasikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Latar belakang dari jurnal ini adalah pentingnya IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. IPM mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selama ini, data IPM biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang kaku dan kurang menarik. Oleh karena itu, penulis ingin membuat visualisasi IPM Kota Cirebon agar data tersebut lebih mudah dianalisis dan dipahami oleh pemangku kebijakan maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan data IPM Kota Cirebon dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Beberapa indikator yang digunakan antara lain angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Data ini diolah menggunakan Google Colab, platform berbasis cloud yang memungkinkan analisis data tanpa perlu instalasi lokal. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, dibantu dengan pustaka Pandas dan Matplotlib untuk membuat grafik dan dashboard. Hasilnya sangat menarik.
Visualisasi data menunjukkan bahwa IPM Kota Cirebon mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019. Namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, terutama pada indikator pengeluaran per kapita. Dashboard yang dihasilkan dari penelitian ini sangat bermanfaat karena menyajikan data dengan cara yang interaktif dan mudah dibaca. Ini membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis data. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti angka pengangguran dan kemiskinan, mengembangkan model prediktif, menambahkan variabel lain seperti angka pengangguran dan kemiskinan, mengembangkan model prediktif menggunakan AI, serta membuat dashboard versi mobile agar bisa diakses lebih luas. Dari dua jurnal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa bisnis intelijen sangat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Dalam sektor bisnis, BI membantu manajemen memahami perilaku pelanggan, memonitor penjualan, dan menyusun strategi. Sedangkan di sektor publik, BI membantu visualisasi data pembangunan untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kedua jurnal ini sama-sama menunjukkan bahwa data yang besar dan kompleks jika tidak dianalisis dengan baik hanya akan menjadi beban. Namun dengan BI, data tersebut bisa menjadi alat bantu yang kuat untuk menciptakan perubahan nyata baik dalam dunia bisnis maupun pembangunan masyarakat. Demikian resume atau pemaparan singkat dari saya mengenai dua jurnal nasional yang mengangkat topik bisnis intelligence. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dan penerapan bisnis intelligence di dunia nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.